Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in, yaitu pada pembahasan iddah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Apa lanjutannya? Wa innama yajibu ya. Far'un ay hadha far'un, cabang permasalahan. La yastamti'u, tidak boleh istimta suami bimautu'atin, dengan perempuan yang digauli, bisyubhatin, dengan wati syubhat. Mutlakon, dengan secara mutlak. Madamat fi iddati syubhatin, selagi masih dalam iddah syubhat. Hamlan, adanya iddah hamil karena adanya perempuan mautu'ah tadi, au ghairahu, atau selain iddah hamil. Hatta tanqadiyah, sehingga habis. Biwad'in, dengan melahirkan, au ghairihi, atau selainnya. Likhtilalin nikahi, karena rusaknya nikah. Bita'alluqi haqqil ghairi, dengan bersangkutan hak yang lain, dengan bersangkutan hak orang lain. Qala syekhuna, berkata guru kita, wa minhu, dan dari rusaknya nikah tadi, ikhtilalun nikah, yukhadu, diambil pendapat, annahu, bahwasanya yahrumu haram, alaihi, atas zaud suami, nadharuha, melihat perempuan yang diwati syubhat tadi, walau bila syahwatin, walaupun dengan tanpa syahwat. Wal khalwatu biha, dan bersunyi-sunyi atau berdua-duaan dalam waktu yang, dalam tempat yang sunyi, biha, dengan perempuan mautu'ah tadi. Yang lalu dijelaskan bahwa iddah itu karena ada wati syubhat, maka dijelaskan di sini cabang permasalahannya, seandainya terjadi wati syubhat,
Apa wati syubhat itu? Persetubuhan yang dilakukan berdasarkan pernikahan yang tidak sah. Atau menyetubui orang lain disangka istrinya gitu. Disangka istrinya. Mukanya mirip-mirip yang dipajak-pajak gitu misalnya. Atau melakukan persetubuhan yang masih diperselisihkan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali. Maka orang yang diwati syubhat itu tidak boleh diistimta. Artinya diciumnya nggak boleh, kemudian dipegang-pegang nggak boleh, mutlakon. Artinya baik disetubui atau tidak, selagi dalam masa iddah syubhat itu. Masa iddah, baik yang perempuan tadi hamil atau tidak hamil, sampai kalau dia hamil habis iddahnya dengan melahirkan. Sebab iddahnya orang hamil itu adalah melahirkan. Kenapa tidak boleh beristimta? Karena rusak nikahnya. Karena itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang disebut dengan Syekhuna, dia ngambil satu kaul bahwa haram melihatnya walaupun tanpa syahwat, dan bersunyi-sunyi atau berdua-duaan dengan perempuan itu gitu. Karena nikahnya itu rusak, nikah fasid. Makanya jangan sampai terjadi nikah fasid, nikah yang rusak. Nikah yang rusak itu diantaranya ya nikah mut'ah itu rusak. Mut'ah itu nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu dan disebutkan di dalam akad nikah, dan tidak ada wali dan saksi. Itu fasakh, rusak nikahnya. Nikahnya orang muslim kepada orang kafir yang ghairu kitabiyah, yang tidak ahli kitab yang murni, itu juga batil, rusak. Menikahi orang yang sedang ihram itu juga rusak. Konteks ini menikahi orang yang masih dalam iddah itu rusak nikahnya. Makanya sabar dulu, sebab dalam iddah itu tidak boleh menikah. Ditunggu dulu sampai iddahnya habis. Nggak sabar dinikahi dalam waktu iddah, nggak jadi nikahnya. Itu nikah rusak namanya. Nikah yang kurang salah satu dari rukunnya atau syarat daripada syarat-syaratnya, itu termasuk rusak. Menikahi perempuan yang ada hubungannya dengan mahramnya, rusak. Dan misalnya menikahi perempuan yang kelima gitu, berarti batal. Sebab paling banyak itu 4. Kalau memang dia itu dilaksanakan dengan adil gitu. Apalagi sampai 8 gitu ya.
Kayak tempo hari yang jadi kasus itu yang subur itu entah meninggal entah enggak itu. Yang kelima dan seterusnya otomatis rusak. Itu kok banyak kali istrinya kayak gitu ya. Awak mau cari satu aja beratnya bukan main itu, iya. Iya, Mukhlis. Ya. Nanti kalau sudah sampai saatnya sampai ya. Itu sebut namanya al-ankihakul batilah, nikah-nikah yang batil. Makanya ditengok-tengok saudara gitu ya. Ketemu kuliah gitu, suka-sukaan, rupanya yang perempuan itu bibinya gitu. Gitu ya. Udah dibawa ke tempat orang tuanya, loh ini bibimu ini gitu. Ya. Kata yang astagfirullahaladzim gitu. Inilah nggak dikasih tahu sama orang tua gitu ya. Gitu. Karena bibitnya kadang-kadang lebih muda gitu ya. Karena memang bibit muda gitu ya. Akhirnya nggak dipanggil dek lagi, bibi. Ya. Untunglah belum sampai terlanjur. Kalau sudah sampai terlanjur, pigi-pigi misalnya mandi-mandi sungai gitu, pergi kemana-mana, rupanya bibinya gitu. Makanya kamu tengok-tengok, apamu itu keturunan dari mana gitu. Orang Jawa, Jawa dari mana gitu. Sebab sama di Medan pun kadang-kadang saudara itu. Yang satu dari Jawa, yang satu dari Medan, rupanya saudara. Masih ada hubungan saudara. Karena nggak ketahuan dia pergi ke Medannya, saudaranya itu. Ya yang laki ini nyosor aja gitu. Ya. Asal ada jidat halus didatangi gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Kayak gitu Ustaz, enggak ya. Kalau bahasa Jawanya namanya tuk lengku. Kalau ada batuknya mengkilat itu diakui gitu. Itu. Jadi hati-hati ya, ditengok nanti ditanya lagi, kamu sebenarnya keturunan mana gitu ya. Oh, keturunan dari Raja Melayu gitu misalnya. Oh ya udahlah, betul-betul Melayu. Tiba-tiba sama-sama marganya gitu. Dekat pula gitu ya. Akhirnya dilawan terus suaminya karena selevel gitu. Kamu kan mendeling kampung, aku mendeling kota, kata gitu dia gitu ya. Makanya dihati-hati. Ditanya betul dari mana, jangan asal nyerodok aja ya. Nanti kalau terjadi nikah fasid berabe semua. Tapi biasanya orang tua-tua itu tahu. Makanya dikumpulkan kalau ada acara halal bihalal dijumpakan itu supaya tahu ini saudaramu gitu. Nah sekarang disuruh kayak gitu nggak mau. Daripada halal bihalal bagus ke mall katanya kan. Akhirnya ya kayak gitulah.
jumpa sama kawannya, rupanya kawannya itu bibinya. Bibinya pun nggak tahu kalau itu keponakannya. Ya. Makanya kamu tanya nanti ya, Mukhlis, jangan-jangan bibimu itu. Ya, gitu ya. Jadi berkholwat pun nggak boleh orang yang diwati syubhat itu tadi. Makanya sampai terjadi wati syubhat itu berarti diantaranya ya kurang hati-hati. Masa orang lain dikira istrinya gitu kan. Bau keringatnya aja kan beda. Keringatnya si Hasan sama keringatnya si Azmi itu beda misalnya. Azmi bau keringat nasi misalnya ya. Nasi meletis gitu. Misalnya. Ya. Itu yang salah yang tua-tua. Ya. Kok bisa terjadi kayak gitu? Kalau dulu saya basic training kepemimpinan yang digantung itu. Iya. Begitu acara di satu tempat yang jauh dari kota, dimatikan lampunya, listriknya. Saya kebetulan nggak siap punya pemikiran seperti itu. Akhirnya cari keluar ke kampung, cari lampu sampai waktu yang lama. Jadi besok pertemuan lagi dihukum lah. Masuk ke podium, ini ketuanya untuk masalah pelaksanaan acara maulid tidak sukses katanya kan. Mati lampu tidak segera bisa menghidupkan. Ya, itu diantaranya kayak gitu ya. Latihan kepemimpinan itu. Jadi yang salah yang tua-tua, yang merasa tua yang mana ya merasa lah. Yang merasa tua ya Pak Ucok. Ya. Itu. Aturannya sodap. Jadi bingung orang. Ini musibah di hati saya. Musibah orang ini lah kurang hati-hati gitu ya. Saya kadang-kadang agak cemananya kamu ini gitu. Karena gitu kamu nggak hati-hati. Supaya jadi orang itu yang hati-hati. Dalam hidup tuh semua ada permasalahan. Nah ketika ada satu peristiwa dicari, jangan sampai terjadi permasalahan gitu. Itu masih mendingan itu alami. Kalau seandainya dibikin sama orang yang gak senang, basi semua, yang salah juga ketuanya juga. Gak bisa mengambil antisipasi. Begitu diambil nasi itu bau, gak bisa dimakan. Gimana ini katanya kan? Siapa ketuanya gitu? Gantung katanya kan? Gak bisa ngatasi gitu ya. Padahal itu masalah yang apa namanya? Serangan syayatin gitu. Makanya cari juga yang kawannya syayatin untuk menengok. Siapalah yang syayatin kawanmu itu? Yang jarang ngaji gitu. Itu tahu itu. Dah, ini berkaitan dengan tadi itu ya. Wa innama yajibu lima dzukira iddatun. Hanya saja wajib
pada apa saja yang disebutkan, yaitu karena ada perceraian ataupun wati syubhat, iddatun, iddah, masa menunggu, bisalah sati kuru'in, dengan 3 kali suci dari haid. Wal qur'uhuna, dan kata qur'un di sini tuhrun, yaitu masa suci baina damai haidotaini, di antara 2 darah, 2 haid, au haidin wa nifasin, atau haid dan nifas. Walau tolako, maka seandainya menceraikan suami, man, pada orang perempuan, lam takhid, yang tidak haid, awalan, pada dasarnya, pada awalnya, tumahadot, kemudian haid pada masa iddah, lam yukhsas zamanu, maka tidak dihitung waktu alladzi talaqa fihi Qur'an, yang mentalak padanya pada satu sucian. Idlam yakun baina damaini, karena itu tidak antara 2 darah. Bala Buddha, tetapi harus min salasati harin, dari 3 kali sucian, ba'dal haidoti, setelah haid, al muttasilati, yang bercampur, bitolaki, yang berhubungan, bitolaki, dengan talak. Wa yusabu baqiyatut tuhri tuhron, dan dihitung sisanya sucian itu dengan suci fi ghairiha, pada selainnya yang lam takhid itu tadi gitu. Artinya disebabkan apa yang disebut talak dan yang disebutkan wati syubhat, maka apabila yang diceraikan itu adalah